Kali ini saya akan membahas soal pembuktian dengan induksi matematika. Di sini saya sudah menyiapkan 6 soal. Kita langsung saja. Saya mulai dari soal nomor 1. Kita lihat pembahasan. Oke, pertama soal nomor 1. Buktikan jika 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah 2n-1. Atau dalam notasi sigma, sigma i dari 1 sampai n dari 2i kurang 1, itu jumlahnya sama dengan n pangkat 2. Ya. Jadi untuk membuktikan dengan menggunakan induksi matematika, itu ada step yang harus kita lalui. Saya mulai dari step pertama. Step pertama ini kita harus buktikan kalau dia berlaku rumus yang di atas untuk n sama dengan 1. Kita coba untuk n sama dengan 1, saya input. Jika n sama dengan 1, berarti dia adalah suhu yang pertama, artinya nilainya 1 sama dengan yang sebelah kanan langsung n kuadrat 1 kuadrat, artinya 1 sama dengan 1. Step pertama sudah kita buktikan, kemudian kita menuju ke step kedua. Nah, step kedua ini kita asumsikan. Kalau rumus di atas, ya kita asumsi jika rumus di atas berlaku juga berlaku untuk n sama dengan k, maka 1 tambah 3 tambah 5 tambah titik-titik tambah bentuk rumus yang di atas ini, n-nya saya ganti dengan k, gitu, sampai dengan 2k kurang 1, ini sama dengan n kuadrat, ya, ruas kanan, n-nya ganti dengan k, menjadi k pangkat 2, ya. Jadi saya tidak perlu buat tanda kurung. Oke, asumsi berlaku untuk n sama dengan k, maka akan kita tunjukkan juga kalau dia berlaku untuk n sama dengan k tambah 1, ya. Kita tunjukkan. Maka akan kita tunjukkan dia berlaku juga untuk n sama dengan k tambah 1. Nah, kita akan buktikan sekarang. Untuk n sama dengan k tambah 1, tentu dia harus melalui n sama dengan k terlebih dahulu, baru sesudah n sama dengan k, baru menuju n-nya k tambah 1. Gitu ya. Jadi kita mulai menuliskannya dari n sama dengan k terlebih dahulu, ambil dari yang di atas. Ini untuk n sama dengan k, sesudah n sama dengan k, berikutnya adalah k tambah 1, tambah k tambah 1. Saya ambil dari rumus di sini, K-nya saya ganti, N-nya saya ganti K tambah 1, 2K tambah 1 dikurang 1. Sama dengan, ya. Jadi bentuk yang ini itu adalah sampai dengan N sama dengan K saja. Nah, sesudah N sama dengan K, tentu N-nya maju lagi selangkah. Di sini adalah untuk N sama dengan K tambah 1. Sama dengan N kuadrat. N kuadrat saya ubah jadi K tambah 1 pangkat 2. Begitu ya. Nah, kemudian untuk N sama dengan K di sini, tadi kita sudah dapat formulanya sama dengan K kuadrat. Saya langsung ganti K kuadrat tambah 2 kali K tambah 1 dikurang 1. Sama dengan K tambah 1 kuadrat. Nah, sekarang tugas kita adalah membuktikan kalau ruas kiri ini sama dengan ruas yang kanan. Ya, ini adalah ruas kiri, ini adalah ruas kanan seperti ini ya. Kita akan buktikan kalau ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kita mulai dari ruas kirinya di sini. Ya, ini left hand side-nya. Saya mulai dari sini. K kuadrat tambah 2 kali K tambah 1 dikurang 1 sama dengan, saya jabarkan, K kuadrat tambah 2 kali K tambah 2 kali 1, 2 dikurang 1 sama dengan K kuadrat tambah 2K tambah 1. Nah, bentuk ini saya bisa faktorkan menjadi K tambah 1 pangkat 2. Sudah terbukti kalau left hand side-nya kiri sama dengan kanannya. Jadi dengan metode ini kita sudah tunjukkan kalau memang rumus yang di atas itu kita berlaku, kita menggunakan pembuktian induksi matematika. Ya. Oke, berikutnya kita menuju ke soal nomor 2.
Buktikan jika sigma I dari 1 sampai N, I pangkat 3 sama dengan N kali N tambah 1/2 pangkat 2. Mari kita mulai dengan menggunakan metode pembuktian induksi matematika. Sebelum saya mulai dengan stepnya, jadi rumus sigma I ini kita buat perpanjang dulu metode panjangnya. Jadi mulai dari I yang mulai dari 1 artinya dia 1/3 tambah 2/3 tambah 3/3 sampai N pangkat 3. Ini adalah sigma I pangkat 3 sama dengan N kali N tambah 1 dibagi 2/2. Ya. Kita tulis rumus panjangnya, baru kita buktikan mulai dari step pertama. Step pertama, seperti tadi kita mulai, kita tunjukkan kalau dia berlaku untuk N sama dengan 1, kita harus buktikan kalau kiri dan kanan sama. Untuk N sama dengan 1, berarti kita mulai dari suku yang pertama. 1/3 sama dengan, masukkan ke sebelah kanan, N-nya 1, 1 kali 1 tambah 1, dibagi 2, pangkat 2. 1 sama dengan 1 tambah 1, 2, 2 bagi 2, 1/2 tetap 1, dan sudah tunjukkan kalau dia untuk N sama dengan 1, berlaku kiri sama dengan kanan. Step yang kedua, kita asumsikan dia berlaku untuk N sama dengan K. Asumsi rumus di atas itu berlaku untuk N sama dengan K, maka kita tulis dia dalam bentuk 1/3 tambah 2/3 tambah 3/3 sampai rumus yang ini, ya saya bikin kotaknya. Ini kita N-nya saya ganti dengan K, tambah K pangkat 3 sama dengan sebelah kanannya K kali K tambah 1/2 pangkat 2. Dan akan kita tunjukkan kalau dia berlaku juga untuk N sama dengan K tambah 1 ya. Tunjukkan kalau dia berlaku juga untuk N sama dengan K tambah 1. Mari kita tunjukkan 1/3 tambah 2/3. N-nya sudah 1, 2, sesudah 2, 3 gitu ya. Sesudah 3 terus dia sampai N-nya K. Sesudah K tentu K tambah 1 ya. Jadi saya langsung masukkan ke rumus kotaknya N pangkat 3 berarti K tambah 1/3. Sama dengan baru masuk ke rumus N kali N tambah 1/2 pangkat 2-nya. N-nya ganti K tambah 1. K tambah 1. Rumus yang di atas ya, yang dalam kotak. NK tambah 1, kemudian N tambah 1 menjadi K tambah 1 tambah 1, berarti K tambah 2. Yang saya maksud adalah yang di sini ya, N-nya kita ganti jadi K tambah 1 bagi dengan 2, pangkat 2. Baik. Kemudian saya tandain lagi kalau ini tadi adalah untuk N sama dengan K, sesudah N sama dengan K, selanjutnya adalah N sama dengan K tambah 1 ya. Kita untuk N sama dengan K, tadi di step kedua ini kita sudah buat rumusnya. K kali K tambah 1/2. Saya masukkan K kali K tambah 1 dibagi 2. Pangkat 2 tambah dengan K tambah 1-nya tetap pakai K tambah 1/3. K tambah 1/3 sama dengan K tambah 1 kali K tambah 2 dibagi dengan 2/2. Kita mau buktikan kalau ruas kiri ini sama dengan ruas kanan ya. Ini dia ruas kirinya, ini adalah ruas kanannya. Nah, kita tunjukkan di sebelah sini untuk left hand side-nya kita lihat apakah bisa kamu bawa dari kiri ke kanan. Kita tunjukkan kalau K kali K tambah 1 per 2 pangkat 2 tambah K tambah 1 pangkat 3 sama dengan, sekarang kita coba membawanya menjadi bentuk seperti sebelah kanan. Di sini saya coba pangkat 2 kan dulu, K kuadrat, ya. K tambah 1 juga kuadrat, 2-nya kuadrat juga jadi 4, ditambah. Nah, untuk yang di sebelah sini saya samakan penyebutnya, supaya jadi 4/4 gitu ya.
Kemudian K tambah 1 pangkat 3, saya pecahkan menjadi K tambah 1 kali K tambah 1 pangkat 2. Kenapa saya pecahkan? Dan kenapa saya buat pecahannya sama? Supaya saya bisa gabungkan jadi satu pecahan. Ya, nanti 4 seperti ini. Pembuktian yang mau kita tuju, 2 pangkat 2 juga 4. Kemudian di sini ada K tambah 1 kuadrat, di sini K tambah 1 kuadrat. Jadi saya bisa faktor ke depan nanti ya. Sekarang kita coba faktorkan. Sama dengan K tambah 1 kuadrat per 4, kita faktorkan. Baru dalam kurung, di sini ada satu buah K kuadrat tambah, ini ada 4 kali K tambah 1. Sama dengan, coba kita jabarkan di dalam tanda kurung yang kedua ini, K kuadrat, 4 kali K, 4K, 4 kali 1, 4, sama dengan, kita bisa faktorisasinya menjadi K tambah 1 kuadrat per 4 dikali K kuadrat tambah 4K tambah 4 menjadi K tambah 2 kuadrat. Sama dengan, kita ubah bentuknya seperti ruas kanan, rahensanya kita lihat, ini bisa kita buat menjadi K tambah 1 kali K tambah 2 dibagi 2 pangkat 2. Ya, kita lihat bentuknya, kita sudah buktikan kalau dia sama dengan seperti ruas kanan yang di atas di sini ya. Oke, kita sudah buktikan. Ini namanya pembuktian dengan induksi matematika. Selanjutnya, kita coba bahas soal nomor 3. Oke, buktikan. Jika 1/1 kali 3 tambah 1/3 kali 5 tambah titik sampai 1/2n-1 kali 2n tambah 1 sama dengan n/2n tambah 1. Langsung kita mulai. Step pertama. Kita buktikan dulu. Untuk n sama dengan 1, berarti suku pertama yaitu di sini. 1/1 kali 3. Sebelah kiri, apakah sama dengan sebelah kanan? Sebelah kanan adalah n/2n tambah 1. N per 2n, 2 kali 1, 2, tambah 1, sepertiga. Sama dengan sepertiga. Terbukti sama, kiri dan kanan. Sekarang kita ke step yang kedua. Untuk step kedua, kita asumsikan berlaku untuk n sama dengan k. Tuliskan rumus yang paling atas itu 1/1 kali 3 tambah 1/3 kali 5 sampai n-nya kita ganti k, n-nya kita ganti k, n-nya ganti k, 2k tambah 1 sama dengan n-nya ganti k, k per 2k tambah 1. Sesudah kita asumsikan berlaku untuk n sama dengan k, maka harus kita tunjukkan kalau dia juga berlaku untuk n sama dengan k tambah 1. Ingat, untuk sampai n-nya k tambah 1, kita harus melalui n sama dengan k yang bisa saya ambil dari sini ya, yaitu 1/1 kali 3 tambah 1/3 kali 5 sampai n-nya k-nya dulu, yaitu 1/2k kurang 1. 2k tambah 1. Ini adalah n sama dengan k tambah n-nya k tambah 1, kita masukkan 1/, n-nya ganti k tambah 1 ya, yaitu dari rumus yang di atas. N-nya ganti k tambah 1, yaitu 2n kurang 1, 2. N-nya ganti k tambah 1 ya, 2n kurang 1 kali, itu 2n kurang 1 dikali dengan, ini tadi dia, 2n tambah 1. Ya, tadi 2n 1 dan 2n tambah 1. 2n tambah 1. N-nya ganti k tambah 1. 2n tambah 1. Sama dengan ruas kanannya, n-nya ganti k tambah 1, itu ya, n-nya ganti dengan k tambah 1. N dibagi 2n tambah 1. N, ini dia, dibagi 2n tambah 1. 2n ditambah 1. Jadi sekarang kita terus jabarkan.
Ini adalah untuk N sama dengan K, dan rumusnya, untuk N sama dengan K, kita bisa tulis rumusnya adalah ini tadi. Saya langsung ganti menjadi K dibagi 2K tambah 1 ditambah. Dan sebelah sini sekarang ini untuk NK tambah 1, 2 kali K tambah 1 kurang 1, 2 kali K tambah 1 tambah 1 sama dengan luas kanan. K tambah 1 dibagi 2 kali K tambah 1 ditambah dengan 1. Nah, sekarang kita akan membuktikan kalau kiri dan kanan ini adalah sama. Ya, ini kirinya, dan ini adalah sebelah kanannya. Kita mulai untuk sebelah kiri. Kita tunjukkan. K per 2K tambah 1 tambah 1. Saya langsung jabarkan, 2 kali K tambah 2 gitu ya. 2K tambah 2 kurang 1. Di sini juga 2K tambah 2 tambah 1. 2K tambah 2 tambah 1. Sama dengan K dibagi 2K tambah 1. Ditambah dengan 1 per. Ini 2K tambah 1 jadinya. Kemudian di sini adalah 2K tambah 3 sama dengan. Nah, kita akan membuktikan kalau dia apakah benar sama dengan seperti dia sebelah kanannya. Caranya, tentu saya samakan dulu penyebutnya 2K tambah 1. Ini sudah ada 2K tambah 1. Saya tambahkan lagi, ini kalikan 2K tambah 3 ya. Jadi atas bisa saya kalikan dengan 2K tambah 3 seperti ini. Oke, sekarang kita gabungkan dia jadi satu buah pecahan, kita lihat. K kali 2K. 2K pangkat 2, K kali 3. 3K tambah 1 dibagi dengan 2K tambah 1, 2K tambah 3. Sama dengan, kita coba apakah kita bisa faktorkan yang di atas di sini. Ya. Ini adalah 2K, ini adalah K, di sini 1, saya coba tambah 1, tambah 1 faktornya. Ya. Ini sudah pas, dibagi dengan 2K tambah 1 kali 2K tambah 3. Ini faktor yang sama bisa saya cancel. Saya dapat hasilnya. Kita lihat bentuknya. Kita mau ubah ke dalam bentuk seperti ini. K tambah 1 per 2 kali K tambah 1 tambah 1. Ya. Ini adalah K tambah 1 dibagi. Di sini 2K tambah 3. Saya bisa ubah jadi 2K tambah 2 tambah 1. Perhatikan tujuan saya supaya bisa saya ubah persis seperti ruas kanannya. 2, ini 2K tambah 2 ini menjadi 2 kali K tambah 1 tambah 1 lagi yang di sini ya. Nah, kita sih lihat ini sudah persis sama dengan ruas kanannya, right hand side-nya yang kita tuju di sini ya. Ini dia, sebelah kanan. Ini dia ya. Ya, sudah persis sama. Oke, berikutnya kita coba bahas soal nomor 4. Ini pembuktian habis dibagi. Oke, buktikan kalau 5 pangkat 2 N kurang 1 habis dibagi 3. Habis dibagi 3 itu, jadi dalam matematika kita boleh sebutkan 5 pangkat 2 N kurang 1 itu adalah kelipatan dari 3 ya. Itu apa artinya? Nah, pembuktian dalam industri matematika tentu dia mempunyai step yang sama. Ya, kita mulai dari step pertama, kita tunjukkan kalau dia berlaku untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1, masukkan N-nya 1, 5 pangkat 2N, 2 kali 1, 2, kurang 1. Apakah ini habis dibagi 3? 5 pangkat 2 adalah 25, 25 kurang 1, 24. Terbukti, 24 habis dibagi 3 ya. Jadi kalau misalnya ketemu step pertama saja sudah tidak memenuhi, artinya ini tidak terbukti, gitu ya. Step pertama saja sudah tidak memenuhi, kita tidak perlu lanjutkan ke step kedua lagi. Nah, kemudian untuk step kedua, seperti tadi sama saja kita asumsikan juga, asumsikan
Kalau dia berlaku untuk 5 pangkat 2K kurang satu, untuk N sama dengan K maksud saya ya. Jadi kalau dia untuk N sama dengan K, berarti 5 pangkat 2K dikurang satu itu habis dibagi 3. Ingat, artinya 5 pangkat 2K kurang satu kelipatan dari 3. Maka kita tunjukkan juga ya, kita tunjukkan berlaku juga untuk N sama dengan K tambah satu. Saya input untuk N sama dengan K tambah satu, maka 5 pangkat 2 N min satu, N-nya ganti, K tambah satu dikurang satu. Kita akan buktikan kalau ini juga habis dibagi 3 ya. Kita coba mulai dari sini, kita akan tunjukkan kalau ini habis dibagi 3. Oke, kita jabarkan sekarang. Sama dengan 5 pangkat. Saya boleh bisa kalikan ke dalam, pangkat ketemu pangkat dikali, 2K tambah 2 dikurang satu. Bagaimana saya menunjukkan kalau dia ini adalah kelipatan 3 atau habis bagi 3? Tentu dengan bantuan yang di atas di sini ya. Oke, sama dengan. Kita harus berusaha membawanya menjadi bentuk seperti step kedua di sini. Awalnya 5 pangkat 2K kurang satu. Ingat, 5 pangkat 2K kurang satu itu kelipatan 3. Oke, jadi saya bisa jadikan 5 pangkat 2K kali 5 pangkat 2 itu ya, dikurang satu sama dengan 5 pangkat 2 ini 25, artinya ini ada 25 kali 5 pangkat 2K dikurang satu sama dengan, ini ada 25 buah, saya mau buat jadi 24 buah, jadi 5 pangkat 2K tambah satu buah. Satu buah 5 pangkat 2K, jadi ini ada satunya gitu ya. 24 buah tambah satu buah adalah 25 buah. Dikurang satu sama dengan, perhatikan, di sini sudah seperti bentuk yang di atas, 5 pangkat 2K kurang satu atau kelipatan 3, maka 24 kali 5 pangkat 2K tambah 5 pangkat 2K kurang satu. Ini adalah kelipatan 3, habis dibagi 3, dari di atas kita sudah tunjukkan, habis dibagi 3, saya tulis ya. Sementara sebelah sini, ada 24, kelipatan 24 juga tepat, pasti habis dibagi 3 ya. Kelipatan 24, 24 sendiri habis dibagi 3. Maka ini saya bisa katakan juga ini habis dibagi 3. Sehingga terbukti kalau habis dibagi 3 tambah habis dibagi 3, dia akan habis dibagi 3. Ya. Jadi ini kita sudah tunjukkan kalau dia habis dibagi 3 atau merupakan kelipatan dari 3. Oke, berikutnya kita coba soal nomor 5. Kita lihat di sini. Ya, kita buktikan kalau 7 pangkat 2N kurang satu tambah 3 pangkat 2N. Dia habis dibagi 8. Kita mulai dari step pertama. Untuk N sama dengan 1, masukkan N-nya 1, 7 pangkat 2 kali 1, 2 kurang 1, 1, tambah 3 pangkat 2 kali 1, 2. Ini berarti adalah 7 tambah 3 pangkat 2, 9, 16. Jelas ini 16 habis dibagi 8. Kemudian untuk step kedua, kita asumsikan dulu berlaku untuk N sama dengan K, masukkan 7 pangkat 2K dikurang 1 tambah 3 pangkat 2K. Kita asumsikan kalau ini juga habis dibagi 8. Artinya dia kelipatan 8. Maka kita tunjukkan juga berlaku untuk N sama dengan K tambah 1.
Kita masukkan rumusnya. 7 pangkat ke sini ya. N-nya kita ganti K tambah 1. 2. N-nya ganti K tambah 1. Kurang 1. Tambah 3 pangkat. N-nya gantikan dengan K tambah 1. Kita mau tunjukkan kalau ini juga habis dibagi 8. Oke, kita langsung jabarkan ya. Bagaimana saya menunjukkan kalau dia habis dibagi 8? Tentu kita berusaha mengubah dia menjadi bentuk yang step pertama di sini ya. Kita ubah dia. Kalau kita jabarkan. Sama dengan saya kalikan ke dalam 2 kali K, 2 kali 1, 2, 2 kurang 1, 1, itu ya, 2K kurang 1 di sini. Saya ulangi lagi. 2 kali K, 2, 2K, 2 kali 1, 2, 2 kurang 1 plus 1 ya. Plus 1, tambah 3 pangkat 2K tambah 2. Sama dengan, saya bisa ambil keluar, ininya 7 tambah, ini adalah 7 pangkat 2K tambah 1. Supaya bisa muncul 2K min 1, ya kita harus usahakan muncul bentuk yang di atas. Supaya bisa muncul 2K tambah 1, jadi saya bisa ubah menjadi 2K, saya kurang 1 dulu, kemudian saya tambahkan 2, sama saja artinya, ya min 1 tambah 2 plus 1. Kenapa saya buat demikian? Saya mau munculkan 7 pangkat 2 kali 1. Itu tujuan saya. Tambah, ini adalah 3 pangkat 2K kali 3 pangkat 2. Kita lihat, ini juga bentuknya sudah sama, seperti di sini. Sama dengan, ini ada 7 pangkat 2 K min 1, tambah 7 pangkat 2, berarti 7 pangkat 2K min 1 dikali 7 pangkat 2. Saya sudah munculkan dia. Tambah 3 pangkat 2K kali 3 pangkat 2. Seperti ini. Sama dengan 7 pangkat 2 itu adalah 49. 7 pangkat 2K kurang 1. 3 pangkat 2 itu juga 9 dari 3 pangkat 2K. Sama dengan, nah sekarang kita mau munculkan bentuk seperti di atas. 49 buah, ini berarti 48, gitu ya. 48 dari 7 pangkat 2K kurang 1. 48 buah, atau saya bisa ubah, karena di sini ada 9 ya, saya bisa saja mengubah menjadi, ya, supaya sama-sama ada 9 faktornya, saya ubah menjadi, ini 40 buah, 7 pangkat 2K min 1, tambah 9 buah dari 7 pangkat 2K min 1, 40 buah tambah 9 buah, 49 buah, sama tambah 9 kali 3 pangkat 2K gitu ya. Jadi supaya sama-sama ada 9-nya. Sama dengan 40 kali 7 pangkat 2K min 1 tambah. Nah, ini sama-sama 9 kali 7 pangkat 2K kurang 1 tambah 3 pangkat 2K. Tadi kita sudah tunjukkan di step kedua, kita asumsikan kalau dia habis dibagi 8, 7 pangkat 2K min 1 kali 3 pangkat 2K. Sini dia muncul, ini berarti ini adalah habis dibagi 8 ya. Habis dibagi 8. Dan kemudian kita lihat bentuk yang di sini, 40. 40 itu adalah 8 kali 5. Sudah jelas ini adalah habis dibagi 8 juga. Habis dibagi 8, bilangannya tambah habis dibagi 8. Dari sini kita sudah bisa tunjukkan kalau memang dia habis dibagi 8. Gitu ya. Jadi 40 itu adalah habis dibagi 8. 40 bagi 8 hasilnya ada 5. Jadi ini ada kelipatannya juga ya. Oke, berikutnya saya ke nomor terakhir, nomor 6. Buktikan kalau N tambah 1 pangkat 2, dia pasti lebih besar dari N kuadrat tambah 4. Untuk N lebih besar sama dengan 2 ya. Untuk N lebih besar sama dengan 2. Step pertama, kita mulai kalau untuk N sama dengan, kita nggak bisa N sama dengan 1 lagi, karena 1 tidak memenuhi, dia sudah bilang untuk N lebih besar sama dengan 2. Kita mulai N, untuk N lebih sama dengan 2, kita masukkan, betul nggak dia lebih besar ya? 2 tambah 1 kuadrat, lebih besar dari 2 kuadrat tambah 4. 3 kuadrat, 9 lebih besar dari 8. Terbukti, benar. Step kedua,
Kita asumsikan berlaku. Asumsi berlaku untuk N sama dengan K. Sehingga maka itu ya, maka K tambah satu pangkat 2 lebih besar dari K pangkat 2 tambah 4. Maka akan kita tunjukkan juga berlaku juga untuk N sama dengan K tambah satu. Kita coba tunjukkan. Jadi untuk ini N-nya saya ganti menjadi K tambah satu gitu ya. N-nya ganti menjadi K tambah satu. Tambah satu kuadrat lebih besar. N-nya ganti K tambah satu sama. K tambah satu kuadrat tambah 4. Ini yang mau kita buktikan. Apakah benar? Dia lebih besar ya. Kita coba. Ini adalah K tambah 2 kuadrat lebih besar dari K tambah satu kuadrat tambah 4. Coba saya jabarkan. Apakah betul dia lebih besar? K kuadrat tambah 4K tambah 4. Apakah benar lebih besar dari K kuadrat? Saya jabarkan. Tambah 2K tambah satu tambah 4 gitu ya. Nah, perhatikan. Saya mau berusaha munculkan yang di sini gitu ya. Supaya bisa, ini saya bisa pecahkan K kuadrat tambah. Ini menjadi 2K tambah satu supaya sama. Nah, karena ini 4K, berarti saya tambahkan lagi sekali 2K. Ini 4, ini cuma ada satu, saya tambahkan lagi 3, gitu ya. Lebih besar dari K kuadrat tambah 2K tambah satu tambah 4. Oke, kita lihat kiri dan kanan, kita bisa kurang K kuadrat, cancel, kiri kanan. Saya kurangkan 2K di kiri dan kanan. Saya kurangkan satu di kiri dan kanan, gitu ya. Berikutnya, tersisa adalah 2K tambah 3 lebih besar dari 4. 2K, 3 saya pindah ke kanan, 4 kurang 3, 1. Tuh. Nah, untuk 2K lebih besar 2K nilainya lebih besar 1. Kita lihat di soal tadi ini berlaku untuk N lebih besar sama dengan 2. Apakah benar berlaku? Untuk N lebih besar sama dengan 2, berarti ya untuk K-nya di sini juga sudah jelas berlaku. Kalau dia lebih besar dari 2, mulai dari 2 saja dia 2 kali 2 sudah 4, jelas lebih besar dari 1. Jadi sampai di sini ini sudah kita tunjukkan. Memang dia berarti sudah terbukti memang berlaku ya gitu. Oke, eh, berikutnya ini sudah kita sudah bahas sampai soal nomor 6. Ya, ini sudah selesai pembahasan kita mengenai pembuktian induksi matematika. Nah, berikutnya kita akan bahas soal-soal lainnya di topik yang akan datang.